Ketika Allah menakdirkan saya menjadi pemimpin di Kabupaten Pangandaran beserta Bapak Wabub, amanah yang diberikan tentu menjadi tanggung jawab saya dan Pak Wabub. Bagaimana mengelola Pangandaran, bagaimana mewujudkan Pangandaran sehingga Pangandaran lebih baik lagi daripada tahun-tahun, hari-hari yang kebelakang, hadirin sekalian. Sampai hari ini saya tidak punya rumah dinas, tapi kita punya rumah sakit 400 miliar, hadirin sekalian. Sampai hari ini saya tidak punya kantor yang benar, tapi jalan-jalan di Kabupaten Pangandaran sudah bagus, hadirin sekalian. Dan lain sebagainya. Ikhtiar, upaya, berkoordinasi, mencari langkah-langkah agar Kabupaten Pangandaran kita cinta ini menjadi kabupaten yang luar biasa, hadirin sekalian. Tidak ada dalam sejarah kita hidup sejak republik ini merasakan bagaimana bersekolah gratis, bagaimana kesehatan ditunjang oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran ini sekalian. Itu adalah merupakan satu amanah yang dibebankan pada saya dan Pak Wabub dan seluruh jajaran pemerintahan dan DPR agar melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk Kabupaten Pangandaran hadirin sekalian. Saya disebut Bupati Taman, tidak masalah. Ketika taman indah dan orang mau datang ke Pangandaran, itu alhamdulillah. Saya dibully karena kacisnya berstiker, tidak masalah. Tapi hari ini kita merasakan betul selama libur Lebaran hampir 1 juta orang yang datang ke Pangandaran, hadirin sekalian. Mereka menikmati alam, merasakan nikmatnya siput di Pangandaran dan lain sebagainya. Itu adalah hasil kerjasama kita semua, bukan bupati wakil bupati yang hebat, tapi karena kebersamaan yang dibangun, hadirin sekalian. Saya ingat betul ketika kaki lima dipindahkan, direlokasi, ketika pantai kita tertibkan, ejekan, hinaan dan cacian kepada saya dan pada pemerintah amat sangat luar biasa, hadirin sekalian. JJ tidak pro rakyat, JJ tidak memperhatikan orang kecil. Tapi hari ini dari sebuah kebijakan itu adalah Pangandaran semakin hebat, hadirin sekalian. Sampai bulan ini 2,3 juta orang yang datang. Kalau mereka belanja saja 100.000, maka 230 miliar uang yang berputar di Kabupaten Pangandaran. Maroko galon. Saya selalu merenung, selalu diem. Maroko kompor. Ketika harus menentukan sikap terhadap satu persoalan yang melibatkan masyarakat banyak, saya berpikir mana pilihan-pilihan yang harus saya ambil. Apakah hari ini saya ambil sisi pragmatisme agar mereka mendapatkan sesuatu hanya waktu yang sebentar? Saya biarkan ketika ada persoalan agar mereka mendukung saya di pemilu. Itu bukan politisi gaya JJ Wiradinata, hadirin sekalian. Saya luruskan, ini salah. Saya luruskan, kalian tidak benar. Mereka menghujat, mengekspos di medsos dan sebagainya. Saya tetap berjalan di sekitar. Inilah sebuah kenikmatan yang kita bangun dari kerelaan kita semua bersama-sama berkorban untuk kepentingan kita semua, hadirin sekalian. Ketika Bobby Lobster ditangkapi, apa gaji saya turun? Tidak. Apa derajat saya turun sebagai bupati? Tidak. Tetapi sebagai pemimpin
sebagai orang yang paham terhadap persoalan itu, maka harus diluruskan. Hari ini kalian bisa makan, tapi 2-3 tahun ini tentu akan hilang. Kenapa orang Pamayang mau nangkap baby lobster di Pangandaran? Kenapa orang Sukabumi mau nangkap di Pangalan? Karena di mereka sudah habis, hampir habis baby lobsternya sekalian. Kalau mereka banyak di Pamayang, ngapain ke Pangandaran? Kalau mereka banyak di Sukabumi, ngapain ke Pangandaran? Betul? Betul. Kewajiban saya adalah menyampaikan, demokrasi itu bebas orang menentukan sikap, tetapi tidak mengganggu satu kegiatan yang lain ketika sedang berlangsung. Kami sedang sosialisasi. Sebagai kewajiban kami di pemerintahan, diganggu dengan kata-kata yang kasar, dengan mulut-mulut yang bau naga, yang kita diadu-adu sebagai orang Pangandaran itu sekalian. Itu yang kita sedih hadirin sekalian. Hari ini di tempat yang sederhana ini, tidak semua warga Pangandaran yang hadir, tapi mari kita satukan tekad. Hanya oleh kita dan untuk kita dan oleh kita semua, Pangandaran bisa maju hadirin sekalian. Hanya oleh kita, untuk kita dan demi kita sekalian. Banyak politisi-politisi, orang-orang yang memanfaatkan dinamika ini. Saya sedih melihatnya. Saya tidak pernah diajari, tidak pernah saya dididik berpolitik, mendinamisasi persoalan, melegitimasi persoalan yang salah menjadi pilihan hadirin sekalian. Itu bagi saya tidak. Saya mending tidak usah dipilih jadi bupati daripada kehancuran itu terdapat hadirin sekalian. Tidak usah milih saya kalau saya harus melegalisasi persoalan-persoalan yang ke depan kita menjadi rusak hadirin sekalian. Saya anak nelayan, saya sekolah perikanan, paham betul persoalan-persoalan itu hadirin sekalian. Sederhana cara berpikirnya. Kalau yang kecil diambil, tidak akan ada yang besar. Kalau yang besar tidak ada yang kecil. Apa artinya? Punah. Sahabat saya pemilik restoran kemarin cerita, Pak JJ, saya beli lobster dari Aceh. Sedih tidak? Madasari yang dulu menemukan mereka, sampaikan mereka hari ini. Ayo kita gampang saja hari ini, hari kita cari lobster di Madasari 5 kilo saja. Pasti tidak ada hari ini sekali. Masa lalu kita dan masa depan kita hadirin sekalian. Itulah sekalian yang saya hormatkan. Ya, yang ngadu-ngadu apa? Saya disemut anjing, saya diteriakin seperti maling. Pasti. Saya tentu sabar, biasa sebagai pemimpin begitu. Tetapi yang saya sedih adalah mereka jiwanya dirasuki oleh rupiah-rupiah yang diadu domba oleh orang-orang luar hadirin sekalian. Siap kita menjaganya? Siap. Namun kita gelut siap? Siap. Itu temenan gelut ya malah. Siap. Mas sekalian, 1 tahun 2 tahun yang lalu saya habis. Rasa tidak ada kebaikan karena pandemi corona. RT berteriak, mana? Kepala desa berteriak, kapan? Masyarakat berteriak, iraha. Saya tentu sabar dengan Pak Babu. Tapi hari ini kan alhamdulillah, kalau ada tanjakan pasti ada. Kalau habis terang terbitlah. Yakinilah itu sunatullah, sesuatu yang dibangun oleh sistem Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita hadirin sekalian, ya, teguhkan sikap. Sekali lagi, ada kaki lima di sini? Mana? Banyak. Acung. Enak dulu, enak sekarang. Dulu marah ke Pak JJ tidak? Tidak. Marah dulu. Karena ditertibkan. Pemimpin itu pasti ingin berbuat baik kepada masyarakat. Tidak ada pemimpin yang ingin jelek kepada masyarakat. Kalau pemimpin hari ini membuat satu langkah kebijakan yang pahit, itu pahitnya jamu agar kita lebih sehat lagi hadirin sekalian. Kalau pemimpin hari ini membuat langkah-langkah yang dipandang kurang populer, itu adalah semata-mata untuk kebaikan kita semua hadirin sekalian. Ya, waktu terus berjalan,
saya jadi bupati dengan Pak Babu, saya terutama akan habis 2024. Kesinambungan pembangunan harus terus berjalan. Kuncinya adalah kita bersama-sama bersatu membangun Kabupaten Pangandaran. Siap? Siap? Yang di atas yang ngerokok siap? Siap? Tepakkan tangannya. 1, 2, siap. 1, 2, siap. 1, 2, siap. Terima kasih Pangandaran juara. Bila topik badai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia 5 menit. Mohon perhatian kepada seluruh koordinator atau pimpinan dari seluruh elemen masyarakat. Kepada pimpinannya diharapkan untuk datang ke belakang panggung untuk menerima arahan. Sekali lagi kepada para pimpinan elemen masyarakat yang hadir, mohon untuk ke belakang panggung bersama panitia untuk mendapatkan arahan. Tertentu sehingga magnet taman laut tidak ada. Betul? Tamu mengeluh tidak indah lagi taman laut Pangandaran. Akhirnya Kompeman bersama pemerintah Pangandaran mencegel penjualan ikan hias sehingga biota laut di taman laut kembali sempurna. Magnet untuk wisatawan ramai lagi, betul? Kemarin ada yang teriak konyol, saudara-saudara. Ini yang tidak paham. Kalau tidak ngambil baby tidak makan, betul? Kita sudah beretika, betul? Kita sudah ditempa 2 tahun pandemi COVID-19, betul? Bagaimana kita bisa bertahan? Hari ini kita merasakan panen Pangandaran. Pengunjung lebih dari 40.000 dalam 1 hari. Pangandaran sempurna, pelayanan bagus, aset inventarisasinya bagus, aset jalannya bagus, ramah penerimaan sehingga membludak pengunjung Pangandaran. Kita merasakannya. Pendapatan daerah meningkat. Pangandaran, aku tolong angkat tangan tinggi-tinggi yang masih merasa tidak puas dengan keadaan Pangandaran saat ini. Sok Payun. Semangat. Kita bisa bayangkan 10-15 tahun yang lalu ketika Pangandaran masih masuk di